Di balik keindahan lereng-lereng Karanganyar, terdapat seorang pendidik agama yang memancarkan cahaya keilmuan bagi generasi muda. Ialah Ustadz Yudis Cipta Prayogo, atau yang akrab disapa oleh para santrinya sebagai Ustadz Yudis. Dari Jurang Kambil, RT 3, RW 4, Tiruk Sawit, Gondang Rejo, Karanganyar. Beliau telah menjalani perjalanan panjang dalam menebarkan ilmu agama dan semangat dakwah. Sebagai seorang guru ngaji yang berdedikasi, Ustadz Yudis telah aktif mengajar anak-anak maupun para remaja putra dan putri di madrasah Markas Darul Istiqomah Tahfidzul Quran di Gondang Rejo, Karanganyar. Selain itu, beliau juga terlibat aktif dalam lembaga dakwah FKAM yang memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan agama di daerah sekitarnya. Sejak tahun 2012 hingga usia menginjak 30 tahun ini, Ustadz Yudis telah menjadi pilar dalam dunia TPA, memberikan pengajaran dan bimbingan kepada para santri dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bersama lembaga dakwah FKAM, beliau juga terlibat dalam pengelolaan beberapa dai dan masjid di daerah Gondang Rejo dan sekitarnya, menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang besar terhadap penyebaran nilai-nilai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudis Cipta ya. Saya kelahiran tahun 93. Ya, tinggalnya ya di sini, lahir di sini, tinggal di sini, tepatnya di Jurang Kambil, Tiruk Sawit, Gondang Rejo, Karanganyar ya. Dulu sempat merantau ke Aceh bersama keluarga waktu kecil. Jadi karena orang tua dulu tidak begitu paham berkaitan dengan agama ya. Jadi masa kecil sampai masa remaja itu di sekolah umum. SMP saya di Muhammadiyah di Solo, udah di Solo kan itu posisi. Terus di Solo. SMA-nya saya jurusan IT di SMK. SMK Solo juga. SMK Solo juga. Sertifikat. Ya tertariknya belum ada kan, karena posisi itu ketika lulus SMA saya bilang, Bu, saya pengen masuk pondok gitu. Karena orang tua ketika itu masa transisi hijrah ya, posisi orang tua yang nggak kenal agama gitu kan. Ayah saya itu kan hijrah, ketika itu saya diminti kejar-kejar untuk sholat, ketika itu kan suka main game dan lain-lainnya. Sholat itu dimarahi. Posisi maghrib saya main kan. Nah, maghrib tiba-tiba ternyata terenyuh aja ketika dimarahi bapak ke masjid, mau ngapain kamu hidup gitu kan. Baru setelah itu kok tiba-tiba tersentuh aja, tiba-tiba namanya hidayah kan, pas posisi SMA itu kan. Baru tiba-tiba saya matikan gamenya kan, masa zaman itu kan masih PC ya, PC, kemudian saya matikan, kemudian saya langsung ke masjid. Setelah itu saya mulai rutin ke masjid. Nah, setelah itu punya keinginan tuh belajar ilmu yang lebih dalam. Oh gitu. Terus akhirnya masuk pondok di tempatnya itu tadi yang saya ceritakan, Al-Isab itu tadi. di UNS ya, Kan di daerah Joyotakan. berapa tahun Mas di? Sebenarnya saya program 4 tahun, tapi saya ya 4 tahun itu cuman karena sana itu mahasiswa kan kadang pulang, kadang pergi, kadang mukim di sana. Kisahnya itu menarik itu kan karena namanya dari awal kita makan itu kan tercukupi ya. Saya itu bagian paling menarik yang saya ingat sama sekali pondok itu posisi dimana saya kelaparan gitu kan. Makanan itu kan lunchbox, itu bentuknya lunchbox bok-bokan gitu kan. Kemudian nggak tahu kan mau keluar juga harus izin. Nah, itu makanan punya teman saya makan gitu kan. Nah, ternyata makanan itu sudah berhari-hari gitu loh. Nah, saya tuh baru dikasih itu makanan udah kemarin loh, kok kamu makan gitu. Nah, baru merasa mual-mual gitu. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Nah, itu kan tahun berapa ya, sekitar 2013 ya, dimana saya melihat ya beberapa anak itu kok main gitu, maksudnya kok dekat sama saya gitu, main di dekat sekitar rumah. Terus tak tanya, gimana kalau
belajar. Posisi itu saya nggak belum masuk ke lembaga mana aja, cuman personal aja. Tak deketi gimana kalau kita belajar gitu, belajar Quran, harus tak ajari sholat aja. Pertama kali kan tiang agama kan sholat ya, saya ajari sholat. Nah, dengan tentunya ada motivasi dan nanti saya saya traktir lah gitulah ya. Setelah 1 bulan berjalan itu kan mereka selesai. Nah, baru mereka saya traktir, kemudian mereka tertarik itu sama saya, terus diajukan ke TPA di sini, di desa sini kan. Nah, di situ gurunya namanya Mbak Yulfitri kalau tidak. Dulu Mbak Yulfitri sebagai ketua perempuan, dimintalah saya untuk membantu. Nah, di situ awal saya berkiprah membersamai anak-anak kecil ya. Namanya TPA kan seperti itu ya, banyak anak dengan karakter yang berbeda-beda. Saya baru terjun dalam kondisi belum terlalu mengenal ya. Nah, sebenarnya ya kan itu cuman paling Jumat Sabtu, masih beberapa hari aja, nggak full gitu, nggak seperti sekarang kan full kalau udah lulus. Berarti masih masa pondok, lulus pondok. Iya, ya 2014 lah. 2014. Habis lulus lanjut tetap ke sini atau? Ya lanjut terus. Saya sambil asisten dosen juga. Posisi tadi kan karena di TPA itu kan nggak ada biaya, otomatis kan saya kerja kan, otomatis yang kerja sambil kuliah, sambil jadi asisten dosen saya gitu kan. Walaupun sedikit kan ada, biasanya kan ada uang transport dari dosen itu kan, saya biaya untuk gunakan untuk ajar itu tadi juga. Terus habis lulus kan tahun itu kan saya berhenti dulu, fokus ke bantu dosen tadi buat penelitian dan lain-lainnya gitu kan. Setelah itu baru tahun 2015 kalau salah atau berapa itu saya selisih, itu baru lanjut S2. Oh, gitu. S2. Bukan, saya di UIN. Jurusan apa? UIN itu jurusan manajemen pendidikan Islam. Karena kan memang dari awal ketika kita terjun ya di dunia pendidikan, apalagi dunia pendidikan non formal, kalau ini bisa dilihat kan itu kan jelas ya, secara keuangan kan jelas kita sudah paham gitu. Kita nggak mungkin bisa bergantung di situ. Nah, makanya ketika itu ya awalnya itu ya cuman karena senang mengajar, tapi secara lambat laun kan secara kematangan berpikir dimana kita sudah belajar juga. Nah, itu karena saya tuh ingin gimana ya, membuat atsar kebaikan ya, atsar kebaikan yang kelak akan dikenang ya di akhirat gitu. Nah, salah satunya kita kan bagikan musafir ya, yang penuh dengan perjalanan gitu, kemudian kita dikasih tugas untuk apa, menanam bibit itu yang akan kelak menjadi pohon kemudian berbuah. Lah, buah itu yang akan kita bawa sebagian dan kemudian sebagiannya akan kita tinggalkan tentunya kan. Lah, yang akan kita bawa tentunya sebagai bekal kita kelak di akhirat, yang kita tinggal yang akan bermanfaat untuk umat gitu. Itu harapannya, walaupun tentunya dengan perjuangan yang nggak mudah kan, ketika mengawali tahun 2013 sampai sekarang ini kan. Ya kalau dari kecil tentunya tidak ada kan. Saya mengenal proses kecil tuh gini, saya tuh pernah ingat juga ingin TPA gitu, ingin TPA tapi kok guru tuh kayak nggak peduli gitu, maksudnya kok nggak deket gitu sama santri, kok nggak mengayomi gitu. Nah, makanya ketika saya jadi guru tuh ya pengennya tuh dekat gitu sama santri gitu. Nah, itu pernah juga kejadian seperti itu. Nah, ketika kecil tentunya cuman ya harapannya ya pernah sih kecil tuh cuman pengen bermanfaat untuk umat aja gitu aja. Dari itu udah pengen emang dari dulu pengen bermanfaat untuk orang lah, bukan umat lah, orang gitu intinya. Tapi untuk cita-cita secara eksplisit dari kecil emang nggak ada. Kalau Darul Istiqomah ini kan yang TPA dulu yang saya ajar itu ya, selama 3 tahun 4 tahun itu kan TPA alamin di desa ini. Kemudian tahun 2017 itu karena saya tuh melihat kok kondisinya nggak stabil gitu, maksudnya kondisinya kok pengelolaan manajemen itu saya nggak bisa maksimal dikarenakan kurangnya interaksi antara guru dan orang tua, terus dengan masyarakat sekitar, sehingga saya berinisiatif ya udah saya menjalani TPA, saya juga menjalani lembaga yang baru, walaupun nggak resmi, sama-sama non formal sih kayak Darul Istiqomah ini ya, tapi saya lebih intens ini, ada pendaftaran,
lebih saya kelola dengan baik, manajemennya dan lain-lainnya. Orang tua juga harus terjun langsung membantu dan lain-lainnya, sehingga lah sampai sekarang ini alhamdulillah interaksi antara pengelola dengan orang tua terjalin dengan baik. Bahkan kita ada pertemuan, ada rapotan dan lain-lainnya. Walaupun saya juga tidak meninggalkan yang sekarang ya, TPA yang dulu saya rintis tuh saya serahkan kepada santri-santri saya yang sekarang sudah dewasa. Yang bedakan ini sama tempat jenengan ya Pak, TPA sebelumnya? Ya lebih kepada anu aja sih, pengelolaan aja sih. Kalau di TPA kan mungkin kan anak itu bisa masuk atau tidak itu kan kita nggak tahu gitu. Tapi kalau di sini kan anak nggak masuk tuh kemana kan tahu, karena orang tua melaporkan, oh anak si fulan ini kemana sakit atau apa. Kalau sakit kita jenguk, seperti itu. Kalau di sini tuh tahfidz itu ada, pertama kita kan rintis tuh kan rumah Quran dulu. Nah, rumah Quran tuh berjalan lama. Terus kemudian dari santrinya awalnya itu kan cuma 5 tadi ya, 5 jadi saya sekitar 70 yang rumah Qurannya. Terus tahun 2020 kalau nggak salah atau 2021 pas pandemi itu kan kita buat pondok weekend itu. Nah, itu sudah berjalan 2 tahun menginjak 3 tahun ini. Terus tahun dari ada 1 rumah Quran tadi, kedua pondok weekend, ketiga apa itu namanya madrasah untuk putri. Pondok weekend itu kan kita kan delima ya. Dulu pas tahfidz itu kan anaknya kok rajin, ke masjid rajin, ibadah rajin. Tapi ketika beranjak SMP ya masih ikut lah, tapi dengan motivasi menurun. Ada penurunan motivasi terkait dengan ibadah ya atau lainnya. Setelah SMA kok malah hilang gitu, nggak ada bekasnya gitu lah. Yang kita pelajari terus gimana? Bukan kita menyesal atas perjuangan kita yang awal-awal ini kan, tapi kita ingin memperbaiki, kita cari solusi dari setiap permasalahan. Akhirnya kita udah, ini kan banyak ustadz-ustadz di sini yang ngajar gitu kan. Kita buat aja pondok dengan anak itu tetap bisa sekolah di luar, tapi belajar dinnya di kita. Targetnya SMP SMA. SMP SMA. Dan berjalan sudah 3 tahun. Karena setiap tahun tuh kan sedikit nerimanya, itu 3 tahun ini, santrinya 9. Sekarang rata-rata ya sebagian dari sini, sebagian dari luar, macam-macam beda-beda sih. Tapi tidak ketok tular ya berarti. Sebenarnya lebih kepada interaksi orang tua ke orang tua wali santri sendiri. Soalnya kita kan kalau nggak nyebar, ya nyebar bos, paling cuma sekedar formalitas saja kita share gitu. Tapi biar kita ya tetap dianggap profesional lah. Tapi sebenarnya lebih kepada ini orang tua ini nitip gitu. Terus orang tuanya datang ke sini, oh tahu dari sini. Kemarin kan kisah ada yang sudah SMP, lah tahu dari mana ini. Sebenarnya ada rumah Quran 2 di sini dan di sini, tapi katanya orang-orang lebih manajemennya lebih bagus dari sini, terus masuk ke sini seperti itu. Itu ya banyak sih sebenarnya, mesti ada itu namanya perjuangan ya. Misalnya biasanya kita berjalan ada masa fase sendiri ya. Saya tuh 40 anak itu ngajar sendiri tuh, nggak ada yang bantu sama sekali. Guru TPA yang dulu sudah off karena menikah dan punya keluarga yang baru gitu. Kan dulu kan dilema guru itu kan mengisi waktu luang di waktu remaja. Ketika nikah ya sudah selesai ya. Nah itu saya patahkan itu kan, pokoknya saya ingin meneruskan perjuangan ini ya sampai saya menutup mata gitu kan. Ya itu kan berat banget tuh ketika ya pas fase dimana jumlah santri banyak. Akhirnya saya buat 2 kloter tuh, 20 jam segini sampai jam segini, terus jam segini sampai jam segini sampai maghrib tuh dibagi 2. Kan ngajar sendiri kan kalau ekro itu kan ya banyak banget itu. Waktunya satu orang bisa 5 menit kan, kalau 20 ya bisa berapa jam waktu itu. Terus tuh nyari dana juga kan untuk kegiatan santri-santri itu kan juga nggak mudah gitu kan. Dulu kan masih sungkan-sungkan sama orang tua itu kan nggak pernah minta-minta atau gimana gitu ya, kita pakai dana sendiri atau kita carikan donatur. Nah, itu juga kendala karena kan orang anak kalau disuruh belajar tok terus kan juga bosen kan. Kita harus punya kegiatan inovatif, sering di sini kegiatannya. Fase malas ngajar ya selama 10 tahun ini ya. Gimana ya? Cara ngadapinya aja lah gitu. Cara ngadapinya? Waktu istri kan? Oh enggak ada, istri itu saya baru nikah baru aja. Baru mas? Tahun 2019. Baru mas? Sebelum pandemi kan?
sebelum pandemi itu, dan itu udah lama tuh, hampir dah 7 tahunan saya di sini. Ya kalau fase futur itu mungkin ketika dulu pernah apa ya, dimana orang pernah kejadian saya apa itu nyebutkan ada nama itu kan, nama fulan saya sebut yang paling bagus. Terus tapi kan ternyata salah tangkap, dikira saya ngubah nama, itu juga ada. Jadi ada crash sama orang tua kan. Ya, tapi ya alhamdulillah kan sekarang karena ya hubungannya tersalin baik, ya itu pas itu ya mau pernah mau ya udahlah nggak usah hajar ya nggak apa-apa lah gitu ya pernah. Tapi gimana ya, kok karena sudah lama sih saya agak lupa sih gimana cara ngatasi solusi itu ya. Masalahnya saya tuh nggak tahu ya, kayak nemu masa capek lelah ngajar santri itu, lah saya tuh capek tuh malah ngajar santri seneng kok. Oh gitu? Nah, jadi saya tuh nggak, kalau posisi sakit mungkin saya istirahat, tapi selama 10 tahun ini ya saya kalau nggak ada problematika yang berat tuh ya saya ngajar santri tuh ya senang-senang aja, happy gitu, bahagia gitu. Jadi bagi saya tuh ketika saya lelah saya ngajar santri, masalah yang saya lalui yang kemarin tuh agak terkurangi gitu bebannya. Kita kan di sini kan dianggap pasti kan dibandingkan dengan pas posisi itu masih TPA ya, bentuknya belum Al-Quran ya. Pas saya masih ngurus TPA itu kan dibandingkan dengan lain kan prestasinya ya biasa-biasa aja, kurang ya, juara paling ya misalkan dari event itu kan 1 kali lah juara. Itu kan pas itu momennya itu udah, ini jadi ikut nggak ya, ada event namanya Jamais yang ngurusin Mas Wahab juga kan, Fatko itu kan ya, Jamais. Ketika itu kan jadi ikut nggak ya, ini posisi hujan kayak gini, kondisi uang juga nggak ada, terus dibantu masjid berapa itu, terus akhirnya ya udah dari relawan lah ini. Kalau guru kan cuma sedikit, relawan ada pemuda-muda murid saya yang dulu tapi sekarang udah beranjak remaja itu kan bantu akhirnya jadi ikut. Nah, dengan persiapan yang mepet itu kan, kondisi itu kan di Plesungan itu, dengan kondisi minimalis. Nah, akhirnya ketika ikut itu kita kan nggak nyangka ya, pasti nggak nyangka, dalam artian santri-santri yang paling ya ikut aja lah, bukan memeriahkan karena namanya undangan kan, ada undangan kan tiap 2 tahun sekali itu. Nah, nggak berharap banyak gitu. Ternyata apa? Ternyata ketika pengumuman tuh ternyata kok nama TPA-nya yang itu kan disebut terus Al-Amin, juara sampai 6 atau 7 kali tuh, di nomor 2 setelah TPA mana itu, jadi hampir jadi juara umum ya itu kan. Dan itu baru kali ini gitu, TPA ini masih berprestasi sampai hampir setiap cabang perlombaan juara gitu. Nah itu paling berkesan menurut Ana sih. Ini kan pembangunan ini kan tahun 2000 tempat ini ya, itu juga bantuan wali santri, Masya Allah. Perjuangan kita bersama itu tahun 2021 kalau tidak salah. Itu kan kita bingung tuh, nggak punya tempat belajarnya tuh di jalan-jalan itu, nggak punya, di jalan depan-depan tuh belum. Iya, belajar itu di jalan-jalan, nggak punya tempat kan, namanya kan masih jalan, terus kan banyak santrinya di jalan. Terus akhirnya sama pengurus ya gimana nih nyari buat aja ya, ini gafalum gini. Nah, dananya tuh 6 juta gitu. 6 juta itu cuma narangan gitu, pesimis tuh. Maksudnya pesimis tuh ya apa ya ada yang ngasih gitu. Maksudnya kan dalam artian kan karena kita nggak pernah penggalangan dana ya. Ternyata dapat tahun 2021 kita dapat bangunan pertama ini. Terus ada salah satu pengurus yang nyutuh, yaudah tiap tahun coba kita adakan biar santri itu nyaman, masuk kita belajarnya di jalan terus gitu. Akhirnya tahun 2022 kita bangun lagi 6 juta, dapat 10 juta, 6 juta, dapat 10 juta. Ternyata antusias wali santri itu sangat bagus itu. Yang dari awal kitanya itu pesimis, ternyata Allah berikan jalan keluar yang lebih baik yang kita sangka gitu. Tuh, akhirnya terus untuk ke depan sampai tahun 2023 ini kita sudah punya asrama tadi, terus kelas ini sama kamar mandi itu direnovasi. Terus untuk ke depan kita pengen untuk punya musola. Selain untuk pendidikannya kita pengen punya pendidikan yang semi formal itu maksudnya ya kayak TK itu tapi ya tetap non formal, cuman
berbasis kayak pendidikan pagi sampai siang gitu. Ya itu harapannya. Santri yang pertama kali saya ngajar itu namanya, ada uniknya atau apanya gitu, pasti ada gitu. ya ada, namanya tuh Anggoro Sulistiono. Sekarang gimana? Sekarang ya kerjanya di pasar sekarang. gitu. Tapi alhamdulillah masih bantu kita, misalnya kita butuh bantuan dia siap. Jadi jadi relawan sejati. Padahal udah tua sekarang, udah 20. Maaf untuk kita sendiri. Kalau setelah itu kan tetap dulu ya, pertama ya tetap senantiasa menuntut ilmu ya. Dari awal saya ketika itu di Al-Ishab itu kan saya tetap belajar di Dewan Dakwah, saya belajar setahun. Terus ikut daurah Quran 30 juz saya ikut. Terus intinya ikut mahat-mahat takmir Manarul Islam punya Ustadz Syafiq juga saya ikut. Jadi senantiasa belajar, akhirnya di titik dimana saya pas lulus S2 itu kan ya juga masih belajar itu kan di mahat-mahat itu kan. Terus kemudian sampai sekarang ini kan ya pertama ya kalau karena sekarang kan sudah nggak menuntut pendidikan baik di non formal atau formal ya tentu ikut majelis ilmu ya, Ustadz Manap misalkan gitu. Terus kemudian ikut daurah online gitu, biasanya saya tuh sering ikut daurah online, terus ikut kajian syekh-syekh gitu ya. Cuman seperti itu mungkin karena dunia saya kan dunia pondok ya, saya juga ngajar di pesantren ya, otomatis kan dunia ini masih harus nantiasa upgrading ya, walaupun secara mandiri kan. Tuh. Mana? Berarti sampai ke Solo Mas ya? Di Baitul Makmur. Iya, Solo baru. Jauh. Jauh. Tapi kan cuma seminggu sekali. Iya, sama aku saya sekarang misi itu cuma di Baitul Makmur sama masjidnya di. Dulu kan di Masjid Istiqomah itu, sekarang udah enggak. Dulu saya sering di situ, saya juga termasuk salah satu inspirasi saya itu beliau itu. Kenapa inspirasi? Ya bagi saya beliau tuh warok dan balaknya jelas gitu loh. Istiqomah dalam menyampaikan ilmu juga jelas, terang. Ibadahnya juga banget bagus. Ya tadi mungkin pertama ya ngajar di luar kan, di pendidikan formal kan. Terus kedua saya juga kerja punya usaha, lanjutin punya bapak. Bisa jualan salak. Salak pondok. Salak pondok. Enggak, saya dikirimi. Dari Sangkringan. Dari Tori, Sleman. Oh, dari Sleman. Jadi jam 3 pagi berangkat, pulang jam setengah 7 pagi. Baru pagi ngajaran ke sana berarti? jam 3 di pasar gede. Terus jam setengah 7 pagi pulang, terus berangkat ke pesantren, terus sorenya ngajar di sini. Full day, istirahat jam berapa tidurnya? Ya malam. Pada setelah pesantren weekend itu kan sekitar, kalau pas ada pesantren weekend ya jam 9-an. Dan ini udah biasa. Jadi pesan-pesannya ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentunya kita di dunia ini ada masa kadaluarsanya, tidak ada yang namanya kehidupan itu kekal ya. Nabi Adam sama Nabi Nuh aja ya, yang hidupnya ratusan tahun akhirnya juga bertemu dengan Allah ya. Nah, sehingga ketika kita kelak bertemu dengan Allah harus ada atsar kebaikan yang harus kita miliki ya. Salah satu mungkin yang paling terbaik adalah mendidik generasi Quran ini. Didik generasi Quran ini menjadi salah satu primadona amal ya. Karena apa? Karena buahnya itu akan kita petik di akhirat dan akan dimanfaatkan oleh umatnya. Mereka akan menjadi generasi yang bisa memajukan umat Islam ini ya. Harapannya itu aja ya. Jadi semoga kita semua istiqomah ya, seperti yang tadi disampaikan, kalau ada masa futur berarti kita perlu ingat bahwa kita berjuang ini untuk membangun rumah di masa depan. Akhirul dakwana bilhamdulillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.